Halo, saya Nedespiani dari kelompok 2 Style Custom akan menjelaskan mengenai peran-peran dari Scrum. Yang pertama, adanya pengertian dari Scrum sendiri, yang dimana Scrum adalah kerangka kerja proses yang telah digunakan untuk mengolah pengembangan produk kompleks sejak awal tahun 1990-an. Jadi, Scrum bukanlah sebuah proses, teknik, ataupun metodologi, akan tetapi, Scrum adalah sebuah kerangka kerja di mana Anda dapat menggunakan bermacam proses dan teknik di dalamnya. Kerangka kerja dari Scrum ini terdiri dari Scrum Team dan peran-perannya, adanya acara-acara dalam Scrum, artefak-artefak, dan aturan-aturan yang terkait di dalamnya. Setiap komponen di dalam kerangka kerja ini memiliki tujuan tertentu dan sangat penting bagi keberhasilan penggunaan Scrum. Scrum ini terdiri dari Scrum Rule, Scrum Artifact, dan Scrum Aktivitas. Yang dimana pada video ini akan menjelaskan mengenai Scrum Rule atau yang bisa disebut dengan Scrum Team. Scrum Team ini memiliki 3 rule. Yang pertama ada Product Owner, yang kedua ada Scrum Master, lalu yang ketiga ada Development Team. Terlebih dahulu adanya penjelasan dari Scrum Team. Scrum Team ini terdiri dari Product Owner, Development Team, dan Scrum Master, yang dimana di dalam Scrum Team ini bersifat swakelola dan lintas fungsi. Tim yang bersifat swakelola ini memilih cara terbaik dalam mengerjakan pekerjaan mereka, bukan diperintah oleh orang lain di luar tim ini. Tim yang lintas fungsi ini memiliki semua keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka tanpa bergantung pada orang lain di luar tim ini. Bentuk tim dalam Scrum ini dirancang untuk mengoptimalkan fleksibilitas, kreativitas, dan produktivitas. Jadi, bentuk Scrum Team ini telah terbukti menjadikan tim menjadi semakin efektif dalam mengerjakan semua tipe pekerjaan yang telah disebutkan sebelumnya dan untuk jenis pekerjaan kompleks apapun. Jadi, Scrum Team ini menghantarkan produk secara iteratif dan inkremental, gunanya yaitu untuk memaksimalkan peluang untuk mendapatkan umpan balik. Penghantaran produk selesai ini secara inkremental dilakukan yaitu untuk memastikan versi produk yang berpotensi untuk digunakan selalu siap tersedia. Setelah kita mengetahui penjelasan dari Scrum Team, selanjutnya akan langsung masuk kepada penjelasan Product Owner, yang dimana Product Owner ini sangat berperan penting. Product Owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dihasilkan oleh Development Team, yaitu dengan cara melakukannya sangat bervariasi antar organisasi, antar Scrum Team, ataupun antar individu. Jadi si Product Owner ini adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan produk backlog. Product Owner juga bertanggung jawab atas sebuah keluaran, jadi sebuah software. Pengelolaan produk backlog ini termasuk menyampaikan isi dari produk backlog item secara jelas, mengurutkan produk backlog item untuk mencapai tujuan dan misi dengan cara terbaik, mengoptimalkan nilai bisnis dari pekerjaan yang dilakukan oleh development team, memastikan agar produk backlog dapat dilihat, transparan, dan jelas untuk semua pihak dan menampilkan apa yang akan dikerjakan selanjutnya oleh Scrum Team. Dan yang terakhir adalah memastikan
development team memahami produk backlog item hingga batas tertentu. Jadi, cara-cara pengelolaan product owner dalam mengelola produk backlog adalah seperti tadi yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, product owner dapat melakukan semua pekerjaan di atas atau meminta development team untuk mengerjakannya. Namun, hanya product owner yang bertanggung jawab terhadap produk backlog. Jadi yang membuat produk backlog ini hanya si product owner, development team ataupun Scrum Master tidak terlibat dalam pembuatan produk backlog. Product owner itu hanya terdiri dari satu orang saja dan bukan berupa komite. Product owner dapat mewakili keinginan dari komite di dalam produk backlog, tetapi pihak-pihak yang ingin mengubah atau ingin mengganti prioritas dari produk backlog item harus menyampaikannya lewat product owner. Jadi tidak sembarang orang yang dapat mengubah produk backlog ini. Bila ingin mengubah harus disampaikan langsung kepada product owner. Agar product owner dapat berhasil, seluruh organisasi harus menghargai semua keputusan yang telah dibuatnya. Keputusannya dapat dilihat dari isi dan urutan produk backlog. Tidak ada siapapun yang dapat memaksa development team untuk bekerja selain dari yang tercantum di dalam produk backlog. Ini merupakan penjelasan dari product owner. Yang selanjutnya akan dilanjutkan mengenai penjelasan dari development team. Development team ini yang bertanggung jawab pada pengembangan, yang dimana development team terdiri dari para ahli profesi yang bekerja untuk mengantarkan increment selesai yang berpotensi untuk dirilis di setiap akhir sprint. Jadi di akhir sprint ini increment selesai itu harus dapat dirilis. Increment selesai wajib tersedia pada saat sprint review. Hanya anggota dari development team yang membuat increment ini. Development team dibentuk dan diberikan wewenang oleh sebuah organisasi untuk menyusun dan mengelola pekerjaan mereka sendiri. Hasil sinergi dari tim ini akan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas development team secara keseluruhan. Setelah kita mengetahui penjelasan dari development team, selanjutnya adanya karakteristik dari development team yaitu sebagai berikut. Mereka ini merupakan sebuah kelola yang dimana tidak ada satupun orang, bahkan Scrum Master sendiri, yang memberitahu development team bagaimana cara memanifestasikan produk backlog menjadi gabungan fungsionalitas yang berpotensi untuk dirilis. Lalu development team bersifat lintas fungsi juga, yang dimana mereka memiliki semua keahlian yang diperlukan untuk membuat increment. Lalu Scrum tidak mengenal jabatan juga untuk anggota development team, terlepas dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Jenis pekerjaan yang diperlukan yaitu misalnya ya kayak testing, arsitektur, dan operasional ataupun analisa bisnis. Scrum tidak mengenal pengelompokan di dalam development team berdasarkan jenis pekerjaan yang saya sebutkan tadi. Dan antara adalah setiap anggota development team bisa saja memiliki keahlian khusus dan fokus di bidang tertentu, tetapi tanggung jawab adalah milik seluruh anggota development team. Setelah kita mengetahui karakteristiknya, adapun jumlah anggota development team ini, yang dimana jumlah anggota development team yang optimal adalah tidak terlalu banyak tim agar tetap lincah, tetapi cukup banyak untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara signifikan di dalam satu sprint. Kurang dari 3 orang akan mengurangi interaksi dan menyebabkan produktivitas yang rendah dan dapat menghadapkan tim pada kekurangan keahlian yang dibutuhkan di dalam sprint, sehingga development team tidak dapat menghantarkan increment yang berpotensi untuk dirilis. Lebih dari 9 orang menyebabkan terlalu banyaknya koordinasi dan terlalu banyak kompleksitas sehingga proses empiris bisa menjadi tidak bermanfaat, juga turut mengerjakan pekerjaan
dari sprint backlog. Jadi jumlah anggota dari development team ini tidak sembarangan, yaitu tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, yang dimana yang paling optimal adalah yang merupakan yang terbaik. Selanjutnya adanya penjelasan dari Scrum Master, yang dimana Scrum Master adalah pemimpin yang melayani Scrum Team. Scrum Master juga yang bertanggung jawab pada proses-proses yang ada dalam Scrum. Scrum Master juga bertanggung jawab untuk mengenalkan dan menyokong penggunaan Scrum. Jadi bagaimana cara menggunakan Scrum, bagaimana cara-caranya. Jadi Scrum Master yang bertanggung jawab atas itu semua. Scrum Master melakukan ini dengan membantu orang-orang agar dapat memahami teori-teori, praktek-praktek yang ada, aturan-aturan yang ada dalam Scrum, dan tata nilai dari Scrum sendiri. Scrum Master membantu orang-orang di luar Scrum Team untuk memahami interaksi mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Dan yang terakhir adalah Scrum Master membantu orang-orang untuk mengubah interaksi ini guna memaksimalkan nilai bisnis yang dihasilkan oleh Scrum Team. Jadi Scrum Master ini adalah seperti orang yang mengatur secara keseluruhan, yang bertanggung jawab pada proses-proses yang ada di dalam Scrum. Layanan Scrum Master kepada Product Owner yaitu sebagai berikut. Scrum Master melayani Product Owner lewat beberapa cara. Yang pertama, memastikan tujuan, ruang lingkup, dan ranah produk dipahami sebaik mungkin oleh semua orang yang ada di dalam Scrum Team. Lalu menemukan teknik yang paling efektif untuk mengelola produk backlog. Scrum Master juga membantu Scrum Team untuk memahami perlunya produk backlog item yang jelas dan padat. Memahami perencanaan produk di dalam lingkungan empiris, yang dimana empiris ini merupakan dasar dari Scrum sendiri. Lalu memastikan product owner paham bagaimana mengelola produk backlog yang memaksimalkan nilai bisnis, memahami dan mempraktekkan agility, dan yang terakhir adalah Scrum Master memfasilitasi acara-acara Scrum bila diminta atau dibutuhkan. Ini merupakan layanan Scrum Master kepada product owner. Yang kedua adalah layanan Scrum Master kepada development team, yang dimana melewati beberapa cara. Yang pertama yaitu membimbing development team agar dapat swasembada dan lintas fungsi yang sebelumnya telah dijelaskan pada penjelasan development team. Yang kedua yaitu membantu development team untuk menghasilkan produk bernilai bisnis tinggi, menghilangkan hambatan yang memperlambat perkembangan pekerjaan development team, memfasilitasi acara-acara Scrum bila diminta atau dibutuhkan, dan yang terakhir adalah membimbing development team di organisasi di mana Scrum belum sepenuhnya dipraktikkan dan dipahami. Ini semua merupakan layanan Scrum Master kepada development team, yang dimana selanjutnya adanya layanan Scrum Master kepada organisasi. Scrum Master melayani organisasi melewati beberapa cara. Yang pertama yaitu memimpin dan membimbing organisasi dalam penggunaan Scrum. Yang kedua yaitu merencanakan implementasi Scrum di dalam organisasi, membantu pegawai dan pemilik kepentingan untuk memahami dan menggunakan Scrum dan pengembangan produk secara empiris. Yang keempat yaitu membuat perubahan yang dapat meningkatkan produktivitas Scrum Team. Dan yang terakhir adalah Scrum Master juga ini bekerja dengan Scrum Master yang lain untuk meningkatkan efektivitas dari penggunaan Scrum di dalam organisasi.
Ini semua merupakan layanan Scrum Master kepada organisasi. Cukup sekian penjelasan mengenai peran-peran dalam Scrum, yaitu Scrum Team. Terima kasih. Mohon maaf apabila adanya kesalahan atau salah ucap. Sekian dan terima kasih.